Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sekarang kita akan membuat review pertandingan antara Manchester City melawan Real Madrid. Dan pertandingan kali ini sangat seru sekali, banyak gol terjadi. Pertandingan kali ini bahkan golnya itu sampai 7 ya. Dan Manchester City berhasil mengalahkan Real Madrid dengan skor 4-3. Dan jalannya pertandingan kedua tim saling menyerang, walaupun City yang lebih mendominasi, Madrid nggak mau kalah. Para penyerangnya pada tajam semua, Benzema, dan untuk Man City juga Gabriel Jesus, Bernardo Silva, serta Riyad Mahrez tajam-tajam semua. Walaupun Riyad Mahrez banyak membuang peluang, tapi pertahanan dari kedua tim itu sangat jelek sekali, gampang sekali untuk lewat dan gampang sekali untuk kebobolan. Dan sebelum membahas jalannya pertandingan lebih lanjut, kita akan bacakan line up-nya. Untuk Manchester City dulu, pertandingan kali ini Guardiola menggunakan formasi biasa 4-3-3. Dan di posisi menjaga gawang ada Ederson Moraes, di depannya ada duet back Ruben Dias dan Aymeric Laporte, dan di back sayapnya ada John Stones di posisi back kanan dan Zinchenko di posisi back kiri. John Stones harus diganti ya pas babak pertama, nggak tahu cedera atau gimana. Dan di depannya ada 3 gelandang, yaitu di tengahnya DMF-nya ada Rodri, dibantu oleh 2 gelandang Kevin De Bruyne serta Bernardo Silva. Dan di depannya ada trio, yang pertama Phil Foden, Gabriel Jesus, dan Riyad Mahrez. Untuk Real Madrid juga menggunakan formasi 4-3-3 Ancelotti. Dan di posisi jaga gawang ada Courtois, di depannya ada duet back David Alaba serta Eder Militao, dan back sayapnya, back kanannya Carvajal dan kirinya Ferland Mendy. Dan untuk gelandangnya seperti biasa Toni Kroos, Valverde serta Luka Modric. Untuk penyerangnya Rodrigo, Benzema, dan Vinicius. Benzema itu ngeri sekali ya, sekali mendapatkan peluang langsung mencetak gol. Dan jalannya pertandingan pada babak pertama, Manchester City langsung mengamuk dan melancarkan serangan, dan akhirnya pada menit kedua Kevin De Bruyne langsung mencetak gol berkat menerima umpan dari Riyad Mahrez ya. Ini langsung mencetak gol ya. Riyad Mahrez menggiring bola lalu mengumpan ke kotak penalti dan akhirnya berhasil disundul oleh Kevin De Bruyne. Setelah itu Madrid juga ya mencoba untuk membangun serangan, tetapi masih berhasil digagalkan oleh para back dari Manchester City. Dan akhirnya Manchester City berhasil menggandakan kedudukan jadi 2-0 berkat gol dari Gabriel Jesus, menerima umpan dari Kevin De Bruyne, dan berkat blunder juga dari David Alaba yang gagal mengantisipasi umpan crossing dari Kevin De Bruyne, dan akhirnya City unggul 2-0. Akhirnya City juga mendapatkan peluang lagi melalui Riyad Mahrez, tetapi Riyad Mahrez egois ya, nggak mau mengumpan ke Phil Foden dan Kevin De Bruyne di tengahnya, malah dia memilih untuk menendang, tetapi tendangan dari Riyad Mahrez masih off target. Dan Manchester City mendapatkan peluang lagi, Phil Foden tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang. Setelah itu Madrid juga melancarkan serangan. Sundulan dari David Alaba masih melebar tipis banget ya. David Alaba menerima umpan dari Ferland Mendy atau siapa ya, lupa aku. Dan akhirnya pada menit ke-33 Madrid berhasil memperkecil kedudukan berkat gol dari Benzema. Ini Benzema itu sosok striker yang sangat mengerikan sekali ya. Dia mendapatkan umpan dari Ferland Mendy dan akhirnya finishing dari Benzema itu tinggal nendang aja dan akhirnya bisa mencetak gol. Insting gol yang sangat bagus sekali dari Benzema. Dan pada menit ke-35 John Stones harus ditarik keluar ya, mungkin cedera atau gimana, diganti oleh Fernandinho.
Dan pada menit ke-40 Manchester City mendapatkan peluang emas melalui tendangan bebas dari Kevin De Bruyne, tapi masih berhasil ditepis oleh kiper. Dan memasuki babak kedua, Madrid memasukkan David Alaba. Kok mengeluarkan David Alaba diganti oleh Nacho? Nggak tahu kenapa ya. Dan babak kedua dalam tandingan masih seperti sama, temponya Manchester City menyerang Madrid. Dan Manchester City langsung mendapatkan 2 peluang ya pas pertama babak kedua itu. Awal-awal babak kedua mendapatkan peluang melalui Riyad Mahrez ya, tendangan dari Mahrez masih membentur tiang, dan setelah itu ada Foden. Akhirnya Foden melancarkan tembakan tetapi berhasil diblok oleh Carvajal. Dan pada menit ke-53 Manchester City berhasil menambah gol berkat gol dari Phil Foden ya, menerima umpan dari Fernandinho. Fernandinho menyisir di sisi kanan atau kiri pertahanan dari Madrid. Ya, langsung melancarkan crossing. Phil Foden dengan lolos dari penjagaan para bek dari Madrid dan akhirnya dengan gampangnya menyundul bola. Dan pada menit ke-54 atau 1 menit kemudian Madrid berhasil memperkecil kedudukan berkat gol dari Vinicius. Proses golnya proses build up serangan yang bagus ya. Nggak tahu pemain siapa yang ngumpan ke Vinicius. Setelah itu Vinicius mengelabui Fernandinho, dan setelah mengelabui Fernandinho, Vinicius dengan sprint yang sangat kencang sekali. Lalu pas di kotak penalti, Vinicius dengan finishing yang bagus akhirnya berhasil mencetak gol. Setelah gol dari Vinicius, kepercayaan diri dari pemain Madrid semakin meningkat dan beberapa kali melancarkan serangan, dan Madrid mendapatkan peluang emas ya, hampir saja menyamakan kedudukan, tapi sundulan dari Eder Militao sangat pelan sekali berhasil diselamatkan oleh Ederson Moraes. Pada menit ke-59 Madrid mendapatkan peluang lagi melalui kerjasama antar pemain dari Madrid, tetapi tendangan dari Benzema berhasil diblok oleh Laporte atau Ruben Dias. Dan pada menit ke-47 Madrid mendapatkan peluang City mendapatkan peluang emas melalui Laporte, tetapi tendangan dari Laporte itu masih sangat lemah, berhasil diselamatkan oleh Courtois. Dan pada menit ke-69 Madrid memasukkan Camavinga untuk menggantikan Modric kalau nggak salah, untuk lini tengah, untuk penyegaran dan untuk menambah daya gedor lini serang dari Madrid. Pada menit ke-74 Manchester City berhasil mencetak gol lagi berkat gol dari Bernardo Silva. Bernardo Silva. Yang pertama itu Zinchenko mengirim bola, setelah itu dijegal oleh bek Madrid dan bola terkena Bernardo Silva. Bernardo Silva memanfaatkan peluang yang ada dan tendangan keras dari Bernardo Silva tidak berhasil diantisipasi oleh Courtois, bahkan Courtois pasrah saja. Dan setelah itu Mahrez juga mendapat peluang emas, tetapi tendangan dari Mahrez masih melebar di sisi kanan gawang. Pada menit ke-77 Modric mendapatkan peluang emas. Jadi bukan Madrid ya, Modric yang diganti itu, mungkin Toni Kroos. Pada menit ke-77 Modric mendapatkan peluang emas. Tendangan dari jarak jauh Modric masih melebar di sisi kiri gawang Madrid, dan Madrid memasukkan Dani Ceballos untuk menggantikan Luka Modric. Akhirnya diganti, maaf tadi salah ya. Setelah itu pada menit ke-80 Madrid mencetak gol melalui penalti dari Benzema, dan penaltinya itu Benzema berduel dengan Laporte ya. Laporte terkena tangannya dan itu layak penalti, dan tendangan penalti dari Benzema, tendangan Panenka sangat bagus sekali, dan Ederson Moraes ketipu dan akhirnya gol. Setelah itu kedua tim saling menyerang ya sampai akhir, dan tidak ada gol tambahan lagi, dan skornya 4-3 dan Manchester City unggul atas Real Madrid yaitu 4-3.
Dan pada pertandingan kali ini kedua tim lini serangnya sangat bagus sekali dan bisa memanfaatkan peluang yang ada. Tetapi pertahanan dari kedua tim itu juga sangat jelek sekali ya, gampang sekali untuk keserang, gampang sekali untuk dilewati para penyerang lawan dan bisa mencetak gol. Ya, untuk leg kedua pasti berjalan lebih seru lagi. Madrid pasti nggak mau menyerah ya, nggak mau menyerahkan tiket final ke Manchester City. Mungkin di leg kedua nanti Madrid bakal main habis-habisan dan menyerang. Sementara Manchester City wajib waspada dengan Madrid, walaupun sekarang tadi malam ya menang dengan skor 4-3. Tetapi di leg 2 wajib waspada ya, terutama dengan dua pemain Madrid itu Vinicius dan Benzema itu wajib diwaspadai oleh Manchester City. Dan pada pertandingan besok juga ada pertandingan lagi di Liverpool melawan Villarreal jam 2 ya. Ini juga masih membingungkan ya. Villarreal juga berhasil menggugurkan Bayern Munchen di pertandingan sebelumnya, di babak sebelumnya kan. Dan Liverpool juga wajib waspada dengan Villarreal. Dan oke, sampai di sini saja perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata dari saya mohon dimaafkan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.